wabarakatuh. Om Swastiastu. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Wayantiara, NPM 224110023. I'm from Management Class 22A. In this video, I explain about materi ukuran penyebaran data kelompok. Next video. Pengertian. Ukuran penyebaran data kelompok adalah konsep statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data yang dikelompokkan menjadi interval atau kelas. Ini sering digunakan dalam analisis data yang bersifat berkelompok, seperti data yang dikelompokkan dalam interval, waktu, kategori, atau rentang nilai. Selanjutnya, beberapa ukuran penyebaran data kelompok yang umum digunakan itu meliputi yang pertama yaitu rentang kelas atau class range. Kedua, deviasi rata-rata dari kelas atau mean deviation from class. Ketiga, variasi atau variation. Keempat, quartile class atau class quartiles. Kelima, deviasi standar kelas atau kelas standar deviation. Keenam, koefisien variasi atau koefisien variation. Rentang kelas atau class range. Rentang kelas adalah salah satu ukuran penyebaran data yang digunakan ketika data dikelompokkan menjadi interval atau kelas. Ini mengukur perbedaan antara batas atas atau upper class limit dan batas bawah atau lower class limit dari interval data dalam sebuah kelompok atau distribusi data. Rentang kelas memberikan gambaran kasar tentang sebaran data dalam kelompok tertentu. Cara menghitung rentang kelas adalah yaitu tentukan batas atas atau upper class limit dan batas kelas bawah atau lower class limit dari interval data dalam kelompok. Kedua, rentang kelas adalah selisih antara batas atas dan batas bawah dari interval tersebut. Rumus rentang kelas yaitu untuk mencari rentang kelasnya yaitu batas atas dikurang dengan batas bawah. Rentang kelas memberikan informasi tentang sebaran data dalam suatu kelompok atau kelas tertentu. Semakin besar rentang kelas, semakin besar jarak antara batas atas dan batas bawah interval data dalam kelompok tersebut, yang menunjukkan bahwa data dalam kelompok tersebut lebih tersebar atau bervariasi. Selanjutnya, deviasi rata-rata dari kelas. Deviasi rata-rata dari kelas atau mean deviation from class adalah salah satu ukuran penyebaran data yang digunakan ketika data dikelompokkan menjadi interval atau kelas. Ini mengukur sejauh mana nilai tengah atau mean point dari setiap interval data dalam kelompok berbeda dari nilai rata-rata kelompok tersebut. Deviasi rata-rata dari kelas memberikan gambaran tentang sebaran data dalam kelompok tertentu. Cara menghitung deviasi rata-rata dari kelas adalah yang pertama, itu tentukan nilai tengah atau midpoint dari setiap interval data dalam kelompok. Ini adalah nilai yang nilai tengah interval dan sering dihitung sebagai rata-rata dari batas atas dan batas bawah interval tersebut. Kedua yaitu hitung deviasi atau selisih antara nilai tengah interval dengan nilai tengah atau mean kelompok, dan kelompok ini dihitung dari sebagai nilai tengah dikurangi nilai rata-rata atau midpoint dikurang dengan mean. 3. Jumlahkan semua deviasi ini. Keempat, bagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah total interval data atau kelas dalam kelompok untuk mendapatkan deviasi rata-rata dari kelas. Nah, rumus dari deviasi rata-rata dari kelas yaitu deviasi rata-rata dari kelas simbol sigma, nilai
ke kurung nilai tengah dikurang dengan mean, kemudian dibagi dengan jumlah kelas. Deviasi. Nah, penjelasannya deviasi rata-rata dari kelas. Deviasi rata-rata dari kelas dalam kelompok data. Simbol sigma yang berarti jumlah semua nilai yang ada. Nilai tengah yang mewakili tengah-tengah interval data dalam kelompok. Mean atau rata-rata dari seluruh data dalam kelompok. Jumlah kelas atau jumlah total interval data dalam kelompok. Selanjutnya ada variasi. Variasi adalah ukuran penyebaran data yang digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data dalam sebuah kelompok atau distribusi data yang telah dikelompokkan ke dalam interval atau kelas. Nah, variasi mengukur seberapa besar perbedaan antara nilai tengah atau midpoint dari setiap interval data dengan nilai rata-rata atau mean kelompok tersebut. Cara menghitung variasi dari kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tentukan nilai tengah atau midpoint dari setiap interval data dalam kelompok. Ini adalah nilai yang mewakili tengah-tengah interval dan sering dihitung sebagai rata-rata dari batas atas dan batas bawah interval tersebut. Kedua, hitung deviasi atau selisih antara nilai tengah interval dengan nilai rata-rata kelompok. Ketiga, kuadratkan deviasi ini, mengkuadratkan selisih antara nilai tengah dan mean. Keempat, jumlahkan semua kuadrat deviasi ini. Kelima, bagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah total interval data atau kelas dalam kelompok untuk mendapatkan variasi dari kelas. Nah, rumus variasi dari kelas yaitu variasi dari kelas simbol sigma, kemudian nilai tengah dikurang dengan mean. Pangkat 2 dibagi dengan jumlah kelas. Variasi dari kelas, variasi dalam kelompok data. Simbol sigma yang berarti jumlahkan semua nilai yang ada. Nilai tengah, nilai yang mewakili tengah-tengah interval data dalam kelompok. Kemudian mean atau rata-rata dari seluruh data dalam kelompok. Kemudian jumlah total interval data dalam kelompok. Selanjutnya ada kuartil kelas. Kuartil kelas adalah konsep dalam statistik yang digunakan ketika data telah dikelompokkan menjadi interval atau kelas. Kuartil kelas adalah nilai-nilai yang membagi distribusi data dalam kelompok menjadi 4 bagian yang sama dalam urutan terurut. Mirip dengan konsep kuartil dalam data tunggal, ada 3 kuartil kelas utama yang umum digunakan. Yang pertama yaitu ada kuartil kelas pertama atau kelas Q1. Ini adalah nilai yang membagi 25% data terbawah dalam kelompok. Dalam konteks data yang telah dikelompokkan, kuartil kelas pertama berada pada batas atas kelas yang mengandung kuartil pertama dalam data sebenarnya. Yang kedua yaitu kuartil kelas kedua atau kelas Q2. Ini adalah nilai yang membagi 50% data tengah dalam kelompok. Kuartil kelas kedua ini adalah nilai tengah interval data dalam kelompok yang mengandung median data sebenarnya. Yang ketiga, kuartil kelas ketiga atau kelas Q3. Ini adalah nilai yang membagi 75% data teratas dalam kelompok. Dalam konteks data yang telah dikelompokkan, kuartil kelas 3 berada pada batas atas kelas yang mengandung kuartil ketiga dalam data sebenarnya. Nah, kuartil kelas membantu dalam memahami sebaran data dalam kelompok yang telah dikelompokkan menjadi interval. Mereka berguna untuk menganalisis distribusi data, mengidentifikasi persentil data dalam kelompok tersebut, dan memberikan gambaran tentang bagaimana data terdistribusi dalam kelompok. Selanjutnya ada deviasi standar kelas.
Deviasi standar kelas atau class standard deviation adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data yang telah dikelompokkan menjadi interval atau kelas. Ini adalah varian dari deviasi standar yang digunakan dalam data yang telah dikelompokkan. Cara menghitung deviasi standar kelas adalah yang pertama, tentukan nilai tengah atau midpoint dari setiap interval data dalam kelompok. Ini adalah nilai yang mewakili tengah-tengah interval dan sering dihitung sebagai rata-rata dari batas atas dan batas bawah interval tersebut. Nah, kedua, yaitu hitung deviasi atau selisih antara nilai tengah interval dengan nilai rata-rata atau mean kelompok. Ketiga, kuadratkan deviasi ini, mengkuadratkan selisih antara nilai tengah dan mean. Keempat, jumlahkan semua kuadrat deviasi ini. Kelima, bagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah total interval data kelas dalam kelompok. Keenam, akar kuadrat hasil pembagian untuk mendapatkan deviasi standar kelas. Nah, rumus deviasi standar kelas yaitu simbol sigma, nilai tengah dikurang dengan mean, pangkat 2, kemudian dibagi dengan jumlah kelas. Bisa dilihat. Nah, deviasi standar kelas ada dalam kelompok data yang telah dikelompokkan. Simbol sigma yang berarti jumlah semua nilai yang ada. Nah, nilai tengah, nilai yang mewakili tengah-tengah interval data dalam kelompok. Mean atau rata-rata dari seluruh data dalam kelompok. Jumlah kelas yaitu jumlah total interval data atau kelas dalam kelompok. Yang terakhir yaitu ada koefisien variasi. Koefisien variasi atau coefficient of variation sering disingkat sebagai CV. Adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat variasi relatif dari data dalam sebuah kelompok atau distribusi. Koefisien variasi mengukur sebaran data dalam hubungan dengan rata-rata data. Ini berguna ketika Anda ingin membandingkan tingkat variasi antara dua kelompok atau distribusi data yang memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, cara menghitung koefisiensi variasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung deviasi standar atau standard deviation dari kelompok data. Deviasi standar mengukur sebaran data dalam kelompok. Kedua, hitung rata-rata atau mean dari kelompok data. Ketiga, bagi deviasi standar dengan rata-rata. Kemudian kalikan dengan 100 untuk mengubah menjadi persentase. Rumus dari koefisiensi variasi yaitu CV, deviasi standar dibagi dengan mean, kemudian dikali dengan 100. Nah, CV atau koefisien variasi, deviasi standar dari kelompok data, mean atau rata-rata dari kelompok data. Koefisiensi variasi menghasilkan angka dalam bentuk persentase dan memberikan gambaran tentang seberapa besar variabilitas data dalam kelompok dibandingkan dengan rata-ratanya. Semakin tinggi koefisiensi variasi, semakin besar variasi relatif dalam data dibandingkan dengan rata-rata yang menunjukkan tingkat variasi yang tinggi. Sebaliknya, semakin rendah koefisien variasi, semakin konsisten data terhadap rata-rata menunjukkan tingkat variasi yang rendah. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi ukuran penyebaran data kelompok. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.